Om Swastiastu, Sabe Selamat, Lingunatai, Salam Sujud Kenemepa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya memperkenalkan diri saya yang bernama Wilna. Saya Ika Deyo Barista. Saya Novi. Di sini kami akan menceritakan tentang Purana Brahmanda. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang Purana Brahmanda. Nah, Purana Brahmanda adalah sebuah karya sastra Jawa kuno yang berbentuk forsa. Cerita dalam Brahmanda Purana ini menceritakan tentang zaman dahulu ketika para raja perkasa dan penuh kebijakan pemerintah dunia sesuai dengan tuntunan Dharma. Di zaman itu juga hidup para resi suci dan bijaksana yang memegang teguh kebenaran. Para orang bijak itu berkumpul di sebuah tempat yang bernama Kusastra, sebuah sungai yang mengalir di wilayah itu yang terkenal dengan nama Raswati. Di pinggiran sungai itu para maharesi melakukan yatnya yang berlangsung cukup lama. Resi Lomaharsana adalah murid dari Veda Wasana yang telah mempelajari Purana darinya. Nah, ada sebuah tempat yang bernama Naimisranya, di mana banyak yatnya yang telah dilakukan di tempat itu selama bertahun-tahun. Di sanalah para resi menyelenggarakan suatu upacara yatnya selama 20 tahun. Pada saat itu bumi diperintah oleh seorang raja yang bernama Pururawa. Raja Pururawa datang untuk menghadiri upacara yatnya itu dan sangat tergoda dengan kilauan emas yang disembahkan. Untuk menghias dasar struktur upacara tersebut, ia berusaha untuk mencuri emas itu. Namun para resi menghalanginya. Nah, mereka membunuh Dewa Warja. Kemudian mereka menunjuk Ayu, anak Pururawa, untuk menjadi raja dan melanjutkan upacara itu. Ketika upacara itu sudah berakhir, para resi memohon Dewa Wayu untuk menceritakan Brahmanda Purana pada mereka. Baiklah, selanjutnya pada awal tidak ada apapun, dunia berada dalam kegelapan total dan Brahmana adalah di mana-mana. Ketika saat penciptaan dimulai, 3 sifat guna mewujudkan dirinya. Sifat-sifat ini adalah Sapta Guna atau kemurnian, Rajas Guna atau nafsu, dan Tamas Guna atau kelambanan. Di mana-mana dalam semesta ini yang ada hanya air, sebuah telur anda keemasan kiranya muncul dari Brahman adalah pencipta karena dialah yang pembentuknya dari material yang terdapat di dalam telur. Pada saat siang Brahma proses ciptaan terjadi dan terjadi peleburan pada hari kemudian proses cipta terjadi 2 bagian, setelah bagian menjadi pria Manu dan setelah lainnya menjadi wanita Satarupa. Alam semesta ini dibagi menjadi 3 wilayah loka, yaitu Buloka atau bumi, Buwarloka bagian yang membentang dari bumi ke surga, dan yang terakhir yaitu Sloka atau surga. Pertanda buruk. Ada beberapa pertanda buruk. Orang yang tidak bisa melihat gugusan Bima Sakti dapat dipastikan akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Umur seseorang hanya tinggal 10 bulan lagi bagi orang yang bermimpi mengeluarkan emas atau perak. Merupakan pertanda buruk melihat seseorang yang meninggal jejak yang tidak lekat pada debu atau lumpur. Umurnya hanya tersisa 7 bulan lagi. Dan mengendarai kereta ke arah selatan yang ditarik oleh monyet atau beruang. Apalagi orang itu juga bernyanyi secara bersamaan.
yang terbaik untuk menyadari bahwa hari-harinya semakin mendekat adalah bila mana serigala melolot di depannya. Jika seseorang ingin terhindar akibat pertanda buruk ini, ia harus menghadap ke timur atau selatan dan memohon kepada Siwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, Brahmanda Purana kini menjelaskan tentang asal-usul para resi. Dekat dengan kreasi, mereka memiliki seorang putri yang menikah dengan Pragu. Mereka memiliki 2 orang putra bersama Datta yang Dipata dan seorang anak perempuan yang bernama Sri. Ia kemudian menikah dengan Wisnu dan mempunyai 2 orang putri yang bernama Bala dan Upasa. Istri Da adalah Niyati dan putra mereka adalah Rakhandu. Putra Rakhandu adalah Markandeya yang sangat terkenal dan anak Markandeya adalah seorang resi yang bernama Vedasira. Vedasira menikah dengan Ayati dan putra mereka adalah Resi Agung Padu, seorang bijak dan keturunannya dikenal sebagai Brahgawa. Karena ditunjukkan dari Pragu, anak perempuan Daksa menikah dengan Keratu, mereka memiliki 6.000 orang putra yang dikenal sebagai Pelakilya. Mereka semua adalah Resi Agung. Mereka tak pernah menikah dengan secara tetap menemani. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Sekian cerita tentang Purana Brahmanda. Akhir kata kami ucapkan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.